ku akan terus maju. Allah memanggil kau, datanglah, firman-Nya menjagaku selalu. Ke Yesus, ke Yesus, ke Yesus. Ku kan berjuang, ku kan berlari, melayani Tuhan hingga ku pandang wajah-Mu. Ku kan berjuang, ku kan berlari, melayani Tuhan hingga ku pandang wajah-Mu. Tampak salib di depan, ku akan terus maju. Allah memanggil kau, datanglah, firman-Nya menjagaku selalu. Ke Yesus, ke Yesus, ke Yesus, ke Yesus. Amin, haleluya. Hai adik-adik, senang berjumpa kembali pada video kali ini. Kakak berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Adik-adik, tema firman Tuhan pada hari ini adalah Aku punya kubu pertahanan. Sebelum kita mendengarkannya, mari kita berdoa. Adik-adik melipat tangan, menutup mata, dan duduk dengan baik. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami ada sampai hari ini. Ada kesehatan, kekuatan bagi kami. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, agar dengan penuh perhatian kami mendengarkan perkataan-Mu. Tuhan Yesus, biarlah ini membawa kami semakin mengenal Tuhan dan semakin mengasihi-Mu. Oh Tuhan Yesus, kami cinta padamu. Amin. Adik-adik, kalian pasti tahu apa kegunaan sebuah benteng atau kubu pertahanan. Sebuah kubu pertahanan biasanya dibangun di sekeliling sebuah kota atau gudang perlengkapan militer guna melindunginya. Dan dinding kubu pertahanan pasti dibangun dari bahan-bahan yang kokoh dan kuat agar tahan terhadap gempuran. Adik-adik, di atas kubu pertahanan pasti ada prajurit yang menjaga agar selalu dapat mengawasi musuh. Semua pintu gerbangnya pasti dapat dikunci rapat, sehingga hanya orang-orang yang berwenang yang dapat masuk. Adik-adik, siapa yang pernah melihat tembok besar Cina? Tembok besar Cina ini dibangun untuk melindungi negara Cina dari serangan musuh. Karena sangat besar, panjang dan kokoh, maka tembok ini dapat dilihat dari planet Mars. Wah, luar biasa bukan? Dan tembok ini panjangnya adalah 6.400 km. Tingginya 8 meter. Lebar bagian atasnya 5 meter, sedangkan lebar bagian bawahnya 8 meter. Wah, adik-adik, manusia bisa membangun kubu pertahanan dengan bahan sekuat apapun. Namun kubu pertahanan yang terkuat sekalipun tetap dapat diterobos oleh musuh bila situasinya tepat. Tidak ada bangunan buatan manusia yang 100% aman. Adik-adik, Kitab Nahum berbicara mengenai sebuah kubu pertahanan yang dapat berdiri dengan kokoh selamanya. Adik-adik, bangsa Asyur adalah musuh yang sangat kejam bagi Yehuda dan bangsa-bangsa lain di sekitarnya. Teknik perang mereka jauh lebih maju daripada teknik perang bangsa Yehuda dan bangsa-bangsa lainnya. Mereka biasa mengelilingi benteng, kubu pertahanan sebuah kota dan tidak membiarkan seorang pun masuk atau keluar. Sebuah kota adik-adik tidak akan dapat bertahan lama tanpa air dan makanan. Bila persediaan makanan mereka telah habis, mereka terpaksa menyerah. Bahkan kota-kota yang telah dipersiapkan dengan baik pun tidak akan tahan menghadapi bangsa Asyur. Adik-adik, orang Asyur menggunakan alat pelantak dari logam keras yang dipasang pada ujung sebuah balok kayu yang besar
untuk menggempur tembok atau pintu gerbang yang kuat. Mereka sangat ahli dalam menggali terowongan di bawah tembok, membakar pintu gerbang, merapukan tembok dengan membakarnya, dan siasat-siasat lain semacam itu. Adik-adik, bangsa Asyur sangat kejam. Mereka membunuh kaum prianya, memperbudak para wanita dan anak-anak, dan merampas semua uang dan harta benda mereka. Akhirnya kota itu dibakar. Namun adik-adik, Raja Hizkia, Raja bangsa Yehuda, sangat membutuhkan kubu pertahanan yang kuat untuk menghadapi bangsa Asyur. Mula-mula ia membuat kesalahan dengan mengandalkan pasukan Mesir untuk mendapatkan bantuan menghadapi Asyur. Raja Hizkia dan rakyatnya lebih mempercayai kekuatan militer daripada Tuhan. Adik-adik, akibatnya sungguh fatal. Raja harus menyerahkan 300 talenta perak dan 30 talenta emas. Raja Hizkia memberikan segala perak yang terdapat dalam rumah Tuhan dan dalam perbendaharaan istana raja. Dan pada waktu itu Hizkia mengerat emas dari pintu-pintu, dari jenang-jenang pintu bait Tuhan. Diberikannya lah semuanya kepada Raja Asyur. Adik-adik, akan tetapi ketika Raja Asyur mulai mengganggu bangsa Yehuda lagi dan menghina Tuhan yang disembah Raja Hizkia, maka Raja Hizkia melakukan hal yang benar. Ia tidak mengandalkan bala tentaranya atau bala tentara Mesir, melainkan Tuhan. Adik-adik, Tuhan menghargai iman Hizkia dan memberikan kemenangan yang gemilang kepada Yehuda. Setelah itu sampai bertahun-tahun kemudian, Yehuda mengalami masa kejayaan. Adik-adik, setelah Hizkia mati, anaknya yang bernama Manasye menjadi raja. Namun Manasye tidak menyembah Tuhan seperti ayahnya, sehingga mereka berada di bawah kekuasaan bangsa Asyur lagi. Demikian juga dengan Amon anak Manasye ketika menjadi raja. Setelah Amon mati, Yosia menjadi raja. Namun adik-adik, Raja Yosia tidak seperti ayah dan kakeknya. Ia memilih hidup seperti nenek moyangnya Raja Hizkia. Raja Yosia menolak untuk menyembah Allah-Allah palsu. Dengan sepenuh hati, Raja Yosia berpaling kepada Tuhan yang benar dan menaati hukum serta perintahnya. Adik-adik, namun banyak orang Yehuda merasa takut karena Yosia memerintahkan untuk menghancurkan kuil-kuil Allah palsu itu. Mereka takut kalau orang Asyur menganggap tindakan itu sebagai pemberontakan terhadap kekuasaan mereka. Memberontak terhadap orang Asyur tidak ada untungnya. Pemberontakan terhadap orang Asyur selalu mendapatkan hukuman yang cepat dan mematikan. Sungguh mengerikan. Adik-adik, banyak rakyat yang menganggap keputusan Raja Yosia sangat bodoh. Namun Tuhan mengutus Nabi Nahum untuk menyampaikan pesan yang membesarkan hati dan menghilangkan ketakutan orang-orang itu. Siapakah sebenarnya Nabi Nahum itu, adik-adik? Tidak banyak yang kita ketahui mengenai Nabi Nahum. Bahkan tempat asalnya El-Kosi. Kita juga tidak jelas berada di mana. Namun, Nahum berarti penghiburan. Sangat sesuai dengan pesan yang Tuhan berikan kepadanya untuk disampaikan kepada orang-orang Yehuda. Adik-adik, melalui Nabi Nahum, Tuhan menyampaikan pesan yang menubuatkan mengenai kehancuran Niniwe, ibu kota kerajaan Asyur. Adik-adik, kubu-kubu pertahanan Niniwe nampaknya terlalu kuat untuk dirobohkan. Kota Niniwe dilindungi oleh tembok-tembok batu yang kokoh. Tembok-tembok itu begitu tebal hingga 4 buah kereta perang dapat berjalan berdampingan di bagian atasnya. Di atas tembok-tembok itu menjulang menara-menara benteng. Dari menara-menara itu, para prajurit Asyur dapat menghujani para penyerangnya dengan anak panah, batu, dan air mendidih. Sebuah parit yang dalam mengelilingi benteng itu sehingga musuh tidak mungkin menggali terowongan di bawah tembok atau menggunakan alat pelantak. Rasanya mustahil kota sekuat Niniwe bisa hancur. Tapi itulah pesan yang disampaikan Tuhan, adik-adik. Segala kekayaan dan kekuatan militer Asyur tidak berdaya menandingi kekuatan Tuhan. Tentara gabungan Media dan Babilonia mengepung kota Niniwe. Tuhan membuat sungai Tigris meluap dan menghanyutkan sebagian dari tembok besar mereka. Oleh karenanya orang Babilonia dan orang Media dapat masuk ke dalam kota, adik-adik, mengalahkan serta membumi hanguskannya. Hal ini tepat seperti yang telah Tuhan katakan melalui Nabi Nahum. Mereka mengandalkan kekuatan mereka sendiri
tetapi mereka tidak berdaya melawan Tuhan. Amin. Adik-adik, hari ini ada banyak sekali musuh yang menyerang kamu. Musuh-musuh itu bisa berupa kematian, penyakit, kebencian, kemalasan, dendam, jiwa pemberontak, tidak taat, iri hati, kemarahan, dengki, keinginan berbohong, keinginan mencuri, ketidakpuasan, dan lain-lain. Adik-adik, apapun musuhmu, bila kamu mempercayakan diri pada Tuhan, kamu dapat mengandalkan Dia sebagai kubu pertahananmu. Datanglah kepada Tuhan, Dia akan memberikan bantuan yang kamu butuhkan. Amin. Adik-adik, mari kita berdoa. Ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, aku lemah Tuhan. Aku tidak berdaya melawan musuhku. Ada banyak musuh di dalamku. Ketidaktaatan, kebencian, dendam, iri hati, ketidakpuasan, kemarahan, kemalasan, penyakit. Oh Tuhan Yesus, Engkaulah kubu pertahananku. Engkaulah penyelamatku. Selamatkan aku dari semua musuhku itu Tuhan. Amin. Adik-adik, ayat hafalan untuk minggu ini dari Nahum pasal 1 ayat 7. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Haleluya. Adik-adik, jangan lupa untuk menghafalkan ayat ini dan merekamnya dalam bentuk video. Lalu mengirimkannya kepada kakak gembala ya. Sampai jumpa adik-adik di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Pasal 5 ayat 20. Beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada banyak orang. Amin. Ayat puji Tuhan. Kita Para Rasul pada jatuh pasal 5 pada 5 ayat ayat 20. ayat 20. Beritakanlah, Beri beritakanlah kata Allah seluruh seluruh firman firman hidup itu itu kepada kepada banyak orang. banyak uang. Amin. Puji Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 20. Beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada banyak orang. Amin. Puji Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 20. Beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada banyak orang. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 20. Beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada banyak orang. Amin. Kisah Para Rasul 5 ayat 20. Beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada banyak orang. Haleluya. Puji Tuhan. Amin.
akan terus maju. Allah memanggil kau, datanglah. Firman-Nya menjagaku selalu ke Yesus.